Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Everyday Plin. Di sini akan membagikan sebuah bahan ajar digital statistika kelas 4 sekolah dasar. Mudah-mudahan video ini nanti akan bermanfaat untuk anak-anak Ustadz yang ada di rumah. Sehat selalu ya. Berikut materinya. Pernah ya kita melihat kita melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya ada beberapa calon ketua, misalnya satu Abdul Hamid Ibrahim, dua Denis Afriza Devara, yang ketiga Farel Abdurrahman. Ini adalah ketiga calon ketua kelas. Nah, dari ketiga calon didapatkan data sebagai berikut. Satu, Abdul Hamid Ibrahim mendapatkan 15 suara. 2. Denis Afriza Devara ada 7 suara. 3. Farel Abdurrahman itu dapat 8 suara. Nah, ini disebut dengan pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini kita dapat membuat dalam bentuk tabel. Dalam kata lain, dari data di atas dapat dibuat dalam bentuk sebuah tabel. Nah, tabel hasil pemilihan ketua kelas ada kolom nomor, nama, dan jumlah pemilih. Nomor 1, nama Abdul Hamid Ibrahim, jumlah pemilih 15. Nomor 2, Denis Afriza Devara, jumlah pemilihnya 7. Nomor 3, Farel Abdurrahman, jumlah pemilihnya 8. Ini hasil pemilihan ketua kelas. Data hasil tabelnya ya. Nah, dari beberapa bentuk pengelompokan data itu bisa dibuat menjadi beberapa macam. Yang antaranya adalah satu diagram gambar. Diagram gambar ini menunjukkan dari data yang ada. Nomor 1, atas nama Abdul Hamid Ibrahim, jumlah pemilihnya ada 15. Ini sengaja Ustadz berikan animasi bergerak biar lebih asik ya. Animasi bergerak ini maksudnya adalah gambar nanti begitu ya. Kita bisa hitung itu ada 15. 15 ini artinya mewakili jumlah pemilih dari Abdul Hamid Ibrahim. Nomor 2, Denis Afriza Devara, kita hitung ada berapa tadi? 7. Nah, dari jumlah 7 tadi kita bisa membuat lambangnya menggunakan gambar atau di sini menggunakan animasi ada 7. Kita bisa hitung 5, 6, 7 betul ya. Nah, kemudian calon yang ketiga itu adalah Farel Abdurrahman. Jumlah pemilihnya ada berapa? 8, betul sekali. Nah, dari 8 itu kita buat gambar icon atau animasi seperti ini. Batas ini sudah paham ya. Ini disebut dengan diagram gambar. Jadi animasi ini mewakili gambar. Jadi dengan adanya gambar animasi ini kita tahu jumlah pemilih dari Abdul Hamid Ibrahim itu ada berapa. Kemudian dari Denis juga ada berapa. Dari Farel juga ada berapa. Batas ini bisa dimengerti ya, sangat mudah sekali untuk mengelompokkan data dalam bentuk diagram gambar. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah diagram garis. Nah, diagram garis itu menggunakan garis-garis dan menghubungkan antara satu dengan yang lain. Dari diagram ini, anak-anak Ustadz akan diberikan sebuah data dari yang pertama tadi. Di sini kita dapat melihat keterangan terlebih dahulu. Keterangannya apa? Nah, keterangannya adalah nomor 1 itu Abdul Hamid Ibrahim. Nomor 2 itu adalah Denis Afriza Devara. Nomor 3 itu adalah Farel Abdurrahman. Kemudian 5 sampai 20 itu adalah jumlah pemilih. Nah, sekarang kita lihat keterangan 1. 1. Kita lihat angka 1. Kemudian kita lihat juga titik merahnya di mana. Oh, titik merahnya ada di angka 15. Itu artinya Abdul Hamid Ibrahim pemilihnya ada 15 orang. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu Denis Afriza Devara. Nomor 2 kita lihat juga titik merahnya di mana. Oh, titik merahnya tidak berada di angka 5, juga tidak berada di angka 10, tapi tidak berada di tengah-tengah. Nah, disinilah yang harus kita cermat. Berdasarkan data, biasanya itu dilengkapi dengan angka-angka tertentu sebelum kita membuat diagram garis. Nah, nomor 2 ini mewakili untuk titik merah di angka
7. Kemudian nomor 3 Farel Abdurrahman. Kemudian kita lihat juga titik merahnya di mana. Oh, ternyata titik merahnya juga tidak di angka 5, juga tidak di angka 10. Nah, berdasarkan data yang tadi ada, maka diagram garis ini dibuat seperti ini. Artinya Farel itu lebih tinggi sedikit dari Dennis. Maka di situ dia memiliki angka 8. Jadi nomor 1, 2, 3 itu disebut dengan urutan calon ketua kelas. Kemudian angka 5 sampai angka 20 itu adalah jumlah pemilih dari calon ketua kelas. Baik, batas ini bisa dipahami ya. Ini disebut dengan diagram garis. Sangat mudah sekali membuatnya. Lalu kita lihat apa lagi ya. Nah, terakhir adalah diagram batang. Diagram batang, sebelum kita melihat, kita harus pelajari dulu angka-angka yang ada di samping kiri. Ada angka 0 sampai angka 16. Kemudian antara satu garis dengan garis di atasnya itu selisih 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kemudian diagram batang yang baik itu biasanya urutan angkanya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini artinya kita lihat di sebelah kanan juga lambang hijau itu adalah jumlah pemilih. Berarti tingginya diagram batang ini itu menunjukkan banyaknya jumlah pemilih. Nah, kita lihat sekarang. Di sini langsung ada namanya. Namanya Abdul Hamid Ibrahim. Abdul Hamid Ibrahim itu kita lihat berada di angka berapa dia. Ternyata di angka bukan di angka 14, juga bukan di angka 16, tapi tepat berada di antaranya. Berarti kita sudah bisa menebak ya. Itu berada di angka 15. Betul. Abdul Hamid Ibrahim pemilihnya adalah 15 orang. Kemudian kita lihat Dennis. Dennis Afreza Devara. Dennis itu berada di posisi tidak di angka 6 dan juga tidak di angka 8, tapi di antara keduanya. Berarti di antara 6 dan 8 itu ada angka 7. Nah, artinya pemilih Dennis itu ada 7 orang. Dan terakhir ada Farel Abdurrahman, tepat berada di angka 8. Artinya pemilih dari Farel itu adalah 8 orang. Nah, untuk diagram batang terjemahannya seperti itu. Jadi sangat gampang sekali ya. Selanjutnya kalau sudah paham, kita review lagi ya sekali. Nah, karena ada cuma 3. Ini adalah pengelompokan data berdasarkan tabel hasil pemilihan ketua kelas. Kita ingat-ingat ya, Abdul Hamid Ibrahim 15, Dennis 7 dan Farel ada 8. Ini bentuk diagram gambarnya. Gampang sekali. Berarti kalau ditanya berapakah jumlah pemilih Abdul Hamid Ibrahim, jawabannya berapa? 15. Betul sekali. Nah, kalau ditanya berapa jumlah pemilih dari Farel Abdurrahman, tinggal kita hitung saja. Farel berapa ya? Oh, di sini ada 8 begitu. Begitu juga dengan diagram garis. Kalau seandainya ditanya berapa jumlah pemilih Dennis? Nah, pemilih Dennis kita lihat, oh dia ada di atas angka 5. Kita lihat pilihannya. Bisa dia berada di angka 7. Atau ditanya, berapa jumlah pemilih Abdul Hamid Ibrahim? Kita lihat titik merah di mana? Ya betul, di angka 15. Dan diagram batang paling mudah ya. Kita lihat saja. Kalau ditanya berapa jumlah Farel? Jumlah pemilih Farel ada 8. Baik. Demikian pelajaran matematika kali ini ya. Semoga bermanfaat. Gampang sekali bukan? Selamat mencoba dan tetap semangat ya. Nah, sekarang siapa berani? Coba antum jawab pertanyaan halaman 213 sampai 215 di buku pelajaran matematika. Jika ada kesulitan, jangan sungkan bertanya ya. Baik. Terima kasih, jangan lupa like, share dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.